Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Ilhaminuddin, NPM 1903012009. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Bukti-Bukti Wujud Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Baik, untuk bukti-bukti wujud Allah, di sini yang pertama ada batu uji pada Tuhan. Di dunia ini ada banyak agama yang meyakini terhadap Tuhannya masing-masing. Semua dianggap benar menurut keyakinannya masing-masing. Namun perlu diketahui bahwa keyakinan tersebut bukan lekas menegaskan adanya ujian terhadap sebuah keyakinan. Namun manusia tahu bahwa segala sesuatu itu dianggap benar atau dianggap baik jika ia telah terbukti lulus dalam ujiannya. Orang yang mampu lulus berarti ia adalah orang yang diakui kualitasnya. Begitu juga dalam masalah Tuhan. Langkah yang penulis tempuh adalah yang pertama, terlebih dahulu kita harus memiliki sikap netral, artinya jangan menoleh terhadap suatu agama tertentu untuk mendapatkan hasil secara objektif. Yang kedua, tabiat atau manusia, dan yang ketiga, bebas relativitas. Yang selanjutnya, baik di sini yang pertama ada netralitas keyakinan. Netralitas adalah langkah awal untuk menguji atau mengklaim-klaim ketuhanan yang menjadi keyakinan semua umat beragama. Netralitas keyakinan adalah menghilangkan terlebih dahulu apa yang ada di dalam pemikiran seseorang tentang keyakinan ketuhanan. Langkah ini dilakukan agar mendapatkan hasil seobjektif mungkin. Selanjutnya yang kedua, yaitu ada tabiat. Tabiat adalah pikiran bawaan manusia. Andai kata seseorang tidak mendengarkan suatu berita, maka kemana keyakinan orang tersebut? Keyakinan genuine itulah yang disebut dengan tabiat. Dalam teori ini, seseorang terlebih dahulu harus melepaskan dogma-dogma ketuhanan yang ada dalam benaknya. Tujuannya adalah agar dapat memasuki nuansa pemahaman yang baru dalam menilai objektivitas sebuah paham. Selanjutnya yang ketiga yaitu bebas relativitas. Teori ini dimunculkan oleh Albert Einstein yang memiliki pandangan bahwa segala sesuatu itu relatif dan terbatas. Jika masing-masing dalam 4 dimensi, yaitu ruang, waktu, tempat, daya, dan guna. Segala sesuatu yang masih berada dalam 4 dimensi ini, maka dikatakan sebagai hadis, sesuatu yang baru atau ciptaan Tuhan. Karena Tuhan di luar keempat dimensi ini, oleh karena itu syarat dinamakan Tuhan harus mutlak, yaitu tidak terikat oleh keempat dimensi tadi. Lalu bila ia ada dan menghilang, maka itu bukan Tuhan. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Anggun Dwi Tasya. B. Pencipta alam, keserasiannya, dan kelemahan pandangan manusia. Untuk mencapai pemahaman tentang adanya Tuhan, maka kita tidak akan dapat melihatnya dengan ukuran manusia, sebab indera manusia sangat terbatas. Untuk itu, kita harus memiliki media untuk mengetahuinya. Allah berfirman dalam Al-Quran supaya kita memikirkan tentang kekuasaannya yang berbunyi, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Untuk yang selanjutnya, B. Keesaan Allah. Dan yang pertama, A. Pengertian keesaan Allah. Keesaan Allah adalah basis bagi keimanan seorang mukmin. Meyakini keesaan Allah selain menjadi identitas bagi diri pribadi, sekaligus menjadi pembeda antar mukmin dengan mukmin. Ketentuan iman seseorang itu ditandai dengan komitnya menanamkan dan mempertahankan keesaan Allah dalam dirinya. Orang yang tidak mengakui keesaan Allah sudah pasti ia bukan orang mukmin. Dengan demikian, orang mukmin akan senantiasa mempertahankan keesaan Allah dalam dirinya agar ia tidak terjatuh ke dalam lembah keyakinan yang salah.
Selanjutnya, B. Bukti-bukti keesaan Allah dalam surat Al-An'am ayat 1-83 menurut para mufasir. Berikut pendapat beberapa mufasir tentang keesaan Allah dalam ayat tersebut. Fakhrul Al-Razi dalam tafsir Al-Kabir menjelaskan bahwa surat Al-An'am memiliki dua keutamaan atau kekhususan dibandingkan dengan surah-surat lain dalam Al-Quran. Surat Al-An'am diturunkan sempurna sebelum hijrah dan termasuk surat Makkiyah terkecuali 6 ayat yang Madaniyah. Lebih jauh lagi, Al-Razi juga mengungkapkan bahwa turunnya surat Al-An'am dengan cara satu kali ini menunjukkan betapa sangat tinggi kedudukan ilmu usuluddin. Itu pula sebabnya pengetahuan tentang ilmu dasar agama atau ilmu tauhid segera menjadi kewajiban untuk diketahui oleh umat. Dibandingkan dengan ilmu hukum yang penerapan dan pengaturannya oleh Al-Quran dilakukan secara bertahap. Dan hal ini sangat disesuaikan dengan kondisi umat. Arsi Lestari NPM 1903-01-2054 akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Sifat Allah serta kesempurnaannya. Pembagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada sifat Al-Datiyah, sifat yang tidak dapat dipisahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak azali dan selamanya tetap ada. Sifat Al-Datiyah terbagi menjadi dua, yaitu sifat Al-Maniyah dan sifat Al-Khabariyah. Yang kedua ada sifat Al-Filiyah, sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak dan hikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlaku bersesuai dengan keagungan dan kebesaran zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Al-Filiyah terbagi menjadi dua, yaitu sifat-sifat yang memiliki sebab yang diketahui seperti sifat rela. Jika ada sebab yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala reda, maka Dia akan meredakan hal itu. Dan sifat-sifat yang tidak memiliki sebab yang diketahui, seperti sifat turun ke langit bumi ketika sepertiga malam yang terakhir. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berbeda dengan kesempurnaan makhluk-makhluk lainnya. Menurut Al-Sahrawi, kesempurnaan yang sebenar adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dapat dilihat melalui namanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Ghazali, kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung dan merangkumi semua sifat-sifat ketuhanan. Menurut Al-Badawi, semua nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain disandarkan kepada kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Berhubung dengan manusia, kesempurnaan yang dapat disandarkan kepada mereka ialah kesempurnaan akhlak mereka. Akhlak yang sempurna menandakan mereka memiliki keimanan yang sempurna. Kesempurnaan kedua ialah kesempurnaan bebas, yakni seseorang hamba tidak mengabdi dirinya kepada nafsunya dan keinginan duniawi. Ia bebas daripada menjadi tawanan nafsunya sendiri dan dunia yang mengikat yang mengawal dirinya dengan kuat. Ini sebagaimana sifat para malaikat yang tidak terikat dan bebas daripada nafsu. Kesempurnaan ketiga ialah tiada perubahan dan kepatuhan kepada hawa nafsu, yakni pendiriannya teguh, tidak berubah dengan mengikuti dorongan nafsu dan mematuhinya. Kesempurnaan ini juga merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mustahil baginya perubahan dan dipengaruhi. Siapa yang memiliki kesempurnaan ini, maka derajatnya telah sangat menghampiri Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia juga telah mencontohi sifat para malaikat yang tidak berubahan pada sifat asalnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.